Kayaknya minggu-minggu belakangan ini adalah hari yang paling melelahkan buat Partai Demokrat. Dua kader utamanya ditangkap aparat keamanan kemarin. Pertama, lo denger dong, Lukas NMB, Gubernur Papua, kader Demokrat yang dulu pernah memegang jabatan sebagai Ketua DPD Partai Demokrat di Papua. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Luki ditangkap bukan karena korupsi. Demokrat enggan buru-buru bersikap soal Lukas NMB ditangkap KPK. KPK menangkap Gubernur Papua sekaligus kader Partai Demokrat, Lukas NMB atau LE. Ia ditangkap karena sedang bertransaksi narkoba jenis sabu. Emang sih ada pepatah yang mengatakan buah jatuh nggak jauh dari pohonnya. Mungkin begitulah yang terjadi di Partai Demokrat. Kalau Lukas NMB mau meniru gaya Najarudin, mantan petinggi Demokrat dulu, mungkin Luki mau niru figur Andi Arief sebagai panutannya. Bedanya Andi Arief lolos, sementara Luki harus pasrah di gelandang polisi masuk ke dalam sel. Mungkin emang Luki terlalu bersemangat jadi wakil ketua DPRD. Aspirasi rakyat Solok yang harus dibawanya sedemikian berat bagi Luki. Makanya ia butuh sabu untuk menenangkan jiwanya. Ia terlalu menghayati perannya sebagai politisi dan wakil rakyat DPRD Solok. Tersangka korupsi emang sih posisi Lukas sebagai ketua DPD udah diganti sama orang lain. Kata KPK, Lukas kemarin ditangkap karena ia disinyalir mau kabur ke luar negeri. Mungkin ya, ini mungkin. Lukas meniru gaya Najarudin dulu, seniornya di Partai Demokrat yang juga pernah ditangkap KPK, tapi ditangkapnya di Kolombia. Jauh banget. Penangkapan Lukas tersebut penuh gonjang-ganjing, penuh woro-woro. Pendukungnya di Papua seperti dikerahkan. Dan saking beringasnya para pendukung menyerbu Makobrimob yang mereka dengar bahwa Lukas ditahan di situ, sempet loh ada korban, 1 orang meninggal dunia dan 2 orang luka-luka. Emang KPK kayaknya diledek sama kader Demokrat ini. Jadi ya ketika ditetapkan sebagai tersangka, Lukas nggak mau tuh diperiksa. Setelah berstatus tersangka dalam kasus suap terkait proyek pembangunan infrastruktur di Papua, Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Hinca Panjaitan menyampaikan pihaknya masih menunggu proses hukum yang dijalani Lukas di KPK. Bahkan ia minta dokter dari Singapura didatangkan untuk memeriksa kesehatan Lukas. Seolah-olah dia nggak percaya sama dokter-dokter Indonesia. Di hadapan Lukas, KPK seperti nggak berdaya. Bahkan waktu itu ya, rumahnya di Papua itu selalu dijaga oleh para pengawal yang cukup banyak. Kalau di film-film kayak rumah mafia gitu deh. Nah, itu yang pertama, Lukas NMB, mantan ketua DPD Partai Demokrat. Kader Demokrat kedua yang ditangkap dalam minggu-minggu ini adalah wakil ketua DPRD Solok, Sumatera Barat. Namanya Luki Effendi. Oleh KPK, alasannya ia sakit. Tapi ya begitu deh. Ketika KPK datang malah pendukungnya melindungi dia dengan berbagai senjata. Ada panah, ada massa, dan banyak orang lagi. Bahkan sampai ketua KPK sendiri yang nyamperin ke Papua untuk bernegosiasi dengan timnya Lukas. Tapi ya nggak bergeming dia. Pengacaranya ngotot bilang Lukas sedang sakit, nggak bisa diperiksa sama KPK. Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu Partai Demokrat, Andi Arief, menargetkan parpolnya kembali duduk di pemerintahan usai 10 tahun menjadi oposisi atau di luar pemerintahan. Andi Arief mengungkit manifesto Partai Demokrat terkait arah perjuangan parpolnya ke depan. Kalau bicara soal copras-capres,
Demokrat nggak ada tema lain selain AHY, AHY, dan AHY. Jadi ya, melalui ketua umumnya saat ini, Demokrat ingin kembali bersinar dan berpijar seperti Yusuf Kala. Iya, di koalisi AHY mau meniru gaya Yusuf Kala, ngotot jadi cawapres mendampingi Anies Baswedan. Sayangnya, kabar yang beredar koalisi pendukung Anies sendiri belum seret. Barangkali ya karena AHY masih dianggap terlalu bocah, masih suka main lato-lato kayak gitu deh. Meskipun kalau soal bulu ya, brewok AHY jauh lebih tebal dibanding kumis tipisnya Pak JK dulu. Kata Wakil Ketua Partai Nasdem Ahmad Ali yang digadang-gadang sebagai partai nanti yang mau koalisi sama Demokrat, kalau Demokrat memaksakan AHY tetap menjadi cawapres mendampingi Anies dan itu tidak bisa ditawar-tawar, ya bisa bubar koalisi mereka. Terus kalau koalisinya bubar atau di antara mereka nggak ada kata sepakat, siapa korbannya? Yang kasihan ya Anies lah, udah berkoar-koar ke seantero jagat mau jadi capres, tapi tiketnya nggak utuh, koalisinya bubar di tengah jalan. Tapi begitulah politik. Penangkapan Lukas NMB dalam kasus korupsi dan penangkapan Lucky Effendi dalam kasus narkoba tidak meruntuhkan kepercayaan diri Partai Mercy ini. Demokrat tetap yakin mereka bisa kembali ke istana. Kalau diperhatikan, AHY memang maupun Anies sama-sama kebelet mau duduk di istana. Anies ingin jadi presiden dengan portofolio rumah DP 0% yang cuma terrealisasi 0, sekian persen dari targetnya, dan gelaran Formula E yang masih disidik KPK. Itu portofolio Anies. Sementara AHY ingin jadi cawapres dengan pengalaman sebagai pensiunan mayor tentara. Gue nggak tahu kalau ia mengundurkan diri dari mayor dari TNI, apakah ia juga dapat duit pensiun bulanan. Pengalaman kedua, ia pernah bertarung menjadi calon gubernur DKI Jakarta dan kalah telak. Sementara pengalaman politik lainnya, AHY mewarisi Partai Demokrat dari ayahnya SBY. Bisa disebut AHY inilah satu-satunya ketua partai dari hasil warisan yang sekarang ada. Ketua-ketua partai lain masih mendidik anaknya untuk magang dulu sebagai pejabat di partainya, belum diwariskan, sementara AHY saat ini sudah menerima warisan.